Masih ya? Ya, Ya, untuk obat golongan antikolinergik ini contohnya itu adalah ipratropium bromida dan atropin sulfat. Ya, jadi obat ini adalah inhibitor kompetitif yang dapat berefek bronkodilатasi. Ya, bronkodilатasi yang dihasilkan oleh ipratropium pada penderita asma berkembang lebih lambat dan biasanya tidak sekuat bronkodilатasi yang dihasilkan oleh agonis adrenergik. Kemudian mekanisme kerjanya memblok reseptor muskarin dari saraf-saraf kolinergik di atas otot bronki sehingga aktivitas saraf adrenergik menjadi dominan dengan bronkodilатasi. Efek sampingnya mulut kering, obstipasi, sukar berkemih, dan penglihatan kabur. Kemudian ini adalah dosisnya. Ya, jadi untuk ipratropium ini dalam bentuk aerosol ya atau inhaler. Jadi di sini ada dosis untuk dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun itu 20 sampai 40 mikrogram 3 sampai 4 kali sehari. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa baca sendiri ya mengenai dosis untuk anak-anaknya, kemudian larutan inhalasi dengan nebulizer juga di sini ada ya. Kemudian golongan selanjutnya adalah glukokortikoid. Jadi glukokortikoid ini merupakan anggota keluarga kortikosteroid yang dipakai untuk mengobati banyak gangguan pernapasan, terutama asma. Jadi obat ini mempunyai khasiat antiinflamasi dan indikasikan jika asma tidak responsif terhadap terapi bronkodilator. Jadi mekanisme kerjanya itu dia merelaksasi otot polos pada saluran napas sehingga memiliki efek yang kecil pada bronkokonstriksi akut. Sebaiknya senyawa ini efektif dalam menghambat radang saluran napas jika diberikan secara tunggal. Mekanisme yang turut menyebabkan efek anti radang terapi glukokortikoid pada asma meliputi modulasi produksi sitokin dan hemokin, penghambatan sintesis eukosanoid, penghambatan akumulasi basofil, eosinofil, dan leukosit lain secara nyata di jaringan paru-paru, serta penurunan permeabilitas pembuluh darah. Jadi contoh obat ini adalah dexamethasone, triamcinolone, dexamethasone ya yang kalian sering dengar, hidrokortison, dan prednison. Jadi efek samping obat ini dapat mengiritasi lambung. Jadi kalian sebagai TTK itu ketika nanti kalian akan berhadapan dengan pasien yang diberikan obat ini harus menganjurkan penggunaan obat ini setelah makan. Karena kenapa? Karena efek sampingnya dapat mengiritasi selaput lendir. Oke, untuk dosis obatnya ini untuk dewasa, untuk ini saya ambil contoh obat triamcinolone ya. Jadi untuk dewasa dosisnya itu 150 sampai 300 mikrogram per oral 2 kali sehari. Kemudian untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu 75 sampai 150 mikrogram. Untuk anak usia 2 sampai 5 tahun itu diberikan dosis rendah 300 mikrogram per oral per hari. Oke, barangkali itu adalah presentasi saya mengenai pengobatan asma. Barangkali ada pertanyaan dari kalian mengenai materi saya hari ini. Persilakan. saya Bu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya itu? Sebutkan nama, NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Faradila, NIM 1903003. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Pada golongan glukokortikoid, kapan bisa digunakan pada pasien asma? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Jadi sekedar informasi karena saya lupa tadi sampaikan di depan bahwa untuk penilaian saya sendiri itu tidak
hanya dari penilaian ujian final saja. Tetapi saya lihat dari keaktifan kalian bertanya, kemudian bagaimana kalian mengumpulkan tugas, apakah tugasnya lengkap atau tidak ya. Jadi tolong kalian perhatikan itu kalau kalian mau mendapatkan nilai A. Ya, silakan pertanyaan kedua kalau ada. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan karena ini masih ada waktu. Saya, Bu. Ya, silakan Rahmiana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rahmiana dengan NIM DF 9030029. Jadi begini, terkait materi kita hari ini yaitu tentang penyakit asma. Juga tadi dijelaskan beberapa contoh obatnya. Jadi begini Bu, bagaimana dengan pasien yang terkena asma akut? Bagaimana dia pengobatannya Bu? Serta terapi pemeliharaan sehari-harinya juga bagaimana? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Terima kasih Rahmiana. Apalagi ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Febriela, NIM DF 190311. Saya ingin bertanya, kapan pasien asma dianjurkan untuk menggunakan inhaler? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan ya dari Alma, Rahmiana, dan Febriela. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Alma, kapan penggunaan obat glukokortikoid ya? Penggunaan obat glukokortikoid untuk pasien asma. Jadi glukokortikoid itu digunakan jika pasien ini tidak mempan terhadap pengobatan obat bronkodilator. Nah, kita ketahui bahwa obat bronkodilator ini termasuk triamcinolone, dexamethasone, prednisone, ya. Tadi ada dalam slide. Kemudian obat glukokortikoid ini ada yang dalam bentuk inhaler dan ada juga yang dalam bentuk tablet. Ya, jadi obat golongan glukokortikoid ini contoh tadi adalah dexamethasone, prednisone yang kita ketahui bahwa dapat mengiritasi lambung. Jadi pada saat penyerahan obat kalian harus menyampaikan kepada pasien bahwa penggunaan obat ini harus setelah makan, ya. Nah, jadi saya ulangi, kapan digunakan glukokortikoid? Ketika obat golongan bronkodilator ini tidak mempan, ya. Nah, jadi apa itu obat golongan bronkodilator? Yaitu ya ipratropium, salbutamol, ya, yang pengobatan pertama untuk pasien asma atau gejala lainnya. Oke? Bagaimana untuk Alma? Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Rahmiana, bagaimana guideline atau pengobatan untuk pasien yang terkena serangan asma dan pengobatan untuk pemeliharaannya. Jadi untuk serangan asma itu sendiri, pada saat pertama kena serangan, ya, serangan mendadak, itu diberikan obat agonis reseptor beta-adrenergic kerja singkat. Yang tadi yang golongan pertama yang beta-2 agonis, ya. Nah, jadi di situ tadi beta-2 agonis saya sudah jelaskan ada yang kerja singkat dan ada juga yang kerja panjang. Jadi untuk serangannya itu diberikan golongan beta-2 agonis kerja singkat. Ya. Jadi apa contohnya itu? Yaitu albuterol, terbutalin, dan inhaler. Ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Febriela. Kapan obat asma inhaler diberikan kepada pasien asma? Ya, jadi untuk inhaler itu digunakan untuk pasien yang terkena serangan mendadak. Ya, seperti itu. Kemudian untuk terapi pemeliharaannya atau untuk terapi jangka panjang itu digunakan obat golongan yang kerja panjang atau durasinya panjang. Ya, jadi tadi saya ulangi beta-2 agonis itu adalah penggolongan obat pertama untuk pasien asma.
Jadi ada dua golongan, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendeknya itu digunakan untuk pasien yang terkena serangan. Sedangkan untuk jangka panjangnya digunakan untuk pemeliharaan sehari-hari. Jadi contoh obatnya untuk jangka panjang yaitu formoterol dan salmeterol. Biasanya ini dikombinasikan dengan golongan kortikosteroid. Seperti itu ya. Jadi untuk jangka panjang ini atau pemeliharaan, tujuan pengobatannya supaya pasien asma ini tidak selalu mengalami serangan mendadak atau terulang lagi penyakitnya atau kambuh. Seperti itu. Bagaimana? Ramyana dan Febriela, sekaligus saya menjawab ya dua pertanyaan. Sudah jelas, Dek? Iya, Bu. Oke. Baik, Bu, jelas. sudah jelas. Oke. Apalagi ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita akhiri kuliah kita hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya harap kalian bisa mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas seperti biasanya, review dari kuliah kita hari ini atau resume ya, hasil kuliah kita hari ini dari PPT saya. Nanti PPT saya akan kasih ke ketua kelas, kemudian kalian akan membuat resume atau ringkasannya berikut juga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tolong dimasukkan ke dalam resumenya ya. Itu sebagai penilaian saya sebagai tugas harian. Ya. Oke. Barangkali kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.